warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita dengan NIM 18030300100 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5D. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pemasaran konvensional untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Marketing Syariah. Ada 3 hal penting yang akan saya jelaskan dalam pemasaran. Yang pertama, pengertian pasar dan konsep pemasaran. Yang kedua, sistem dan lingkup pemasaran. Kemudian yang terakhir, sasaran dan produk pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan pemasar untuk melakukan bisnis baik profit maupun non-profit guna memenuhi kebutuhan pasar dengan menetapkan harga barang dan jasa, mendistribusikan, mempromosikan melalui proses pertukaran untuk memenuhi kepuasan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Unsur pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama itu pemasar. Pemasar adalah organisasi perusahaan atau perorangan yang memiliki tujuan tertentu dalam membuat suatu usaha. Misalnya tujuan untuk mendapatkan keuntungan, survei dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada barang dan jasa, di mana barang dan jasa di sini adalah sesuatu yang akan ditawarkan dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga ada pasar. Pasar di sini adalah tempat bertemunya antara produsen dengan konsumen, di mana mereka datang ke tempat tersebut karena adanya keinginan atau kebutuhan masing-masing dari pihak tertentu. Kemudian yang terakhir ada proses pertukaran. Nah, dalam proses pertukaran di situ terjadi interaksi antara produsen atau pemasar dengan konsumen, di mana produsen datang untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan konsumen memberikan balas jasa dengan cara membayar barang yang telah dibeli dari produsen. Nah, di mana hal tersebut akan membuat suatu pemasar mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan. Pemasaran yang akan saya jelaskan, yang pertama itu konsep produksi. Nah, dalam konsep produksi di sini produsen harus mampu menciptakan barang dan jasa atau produk yang biayanya irit, karena masyarakat atau konsumen juga akan tertarik pada produk yang harganya lebih murah, tetapi kualitas barang yang dijual harus dijaga kualitasnya. Kemudian yang kedua itu konsep produk. Nah, dalam konsep produk produsen harus mampu membuat suatu produk yang menarik dan membuat masyarakat tertarik untuk membelinya. Kemudian yang ketiga ada konsep penjualan. Nah, di sini bukan tentang bagaimana produk itu tentang suatu barang dan jasa, tetapi bagaimana cara suatu pemasar atau produsen mempromosikan produk mereka agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Kemudian yang keempat, konsep pemasaran. Nah, dalam konsep di sini, konsep pemasaran, produsen harus mampu memberikan kepuasan kepada konsumen mengenai barang yang ia beli, sehingga konsumen akan merasa puas dengan barang yang akan saya jelaskan di sini. Sistem dan lingkup pemasaran. Nah, yang pertama sistem pemasaran. Sistem pemasaran ini sangat penting bagi perusahaan ataupun produsen yang memiliki suatu usaha, karena dengan adanya sistem pemasaran maka langkah ke depan dari suatu perusahaan atau produsen akan terencana dengan baik, sehingga mereka mampu mencapai tujuan dari perusahaan masing-masing. Ada 3 macam jenis sistem pemasaran. Yang pertama sistem pemasaran vertikal. Nah, dalam sistem pemasaran vertikal, produsen, grosir, dan pengecer yang bertindak dalam satu kesatuan yang memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku saluran. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi terjadinya konflik antara anggota saluran. Kemudian yang kedua, sistem pemasaran horizontal. Nah, di mana dalam sistem pemasaran horizontal terjadi kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya untuk mengambil peluang pemasaran yang muncul. Kemudian yang ketiga, sistem pemasaran ganda. Nah, dalam sistem pemasaran ganda ini adalah gabungan dari sistem pemasaran horizontal dan sistem pemasaran vertikal, di mana pengecer, produsen, dan grosir bekerja sama, tetapi dia itu memiliki saluran yang ganda. Mereka bisa bekerja sama, mereka pun bisa sendiri, tetapi dalam hal ini ada pihak belakang
atau pemimpin sentral yang akan mengawasi mereka. Adalah lingkup pemasaran. Nah, lingkup pemasaran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu organisasi. Nah, organisasi sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya organisasi mampu menaikkan citra dan nama perusahaan, di mana organisasi ini bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan dengan baik dan mengatur komposisi struktur dalam suatu perusahaan sehingga dapat terencana dengan baik. Kemudian yang kedua, pasar. Nah, pasar di sini adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen, di mana mereka datang ke tempat tersebut karena adanya kepentingan masing-masing. Produsen datang untuk menawarkan barang dan jasa atau produk yang mereka hasilkan, dan konsumen datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, produk. Produk di sini adalah sesuatu barang dan jasa yang diciptakan atau dihasilkan oleh suatu perusahaan dan akan ditawarkan kepada konsumen. Kemudian yang keempat itu saluran. Saluran di sini maksudnya sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa atau produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen. Kemudian yang kelima, penetapan harga. Nah, penetapan harga juga ini sangat penting bagi suatu perusahaan. Perusahaan harus mampu membuat suatu penetapan harga dengan biaya yang digunakan untuk membuat suatu barang dan jasa, dan harga tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama itu pendekatan biaya dan yang kedua pendekatan pasar atau persaingan. Kemudian yang terakhir promosi atau iklan. Nah, iklan dan promosi ini sangat penting bagi suatu perusahaan karena tanpa adanya iklan atau promosi maka masyarakat tidak akan tahu mengenai produk atau barang dan jasa yang mereka buat. Perusahaan harus mampu melakukan promosi dengan baik sehingga minat masyarakat terhadap barang dan jasa yang mereka buat tertarik untuk membelinya. Promosi ini dapat dilakukan secara online ataupun secara langsung dengan cara produsen turun langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan kelebihan dan kelebihan dari produk yang mereka buat. Nah, kemudian itu ada lingkungan pemasaran. Yang pertama itu lingkungan makro eksternal, meliputi demografi atau kependudukan, kondisi ekonomi, teknologi, kekuatan sosial budaya, kekuatan politik dan legal, dan terakhir persaingan. Kemudian yang kedua lingkungan mikro eksternal, meliputi pemasok, pasar, dan pialang. Kemudian yang terakhir pemasaran non internal. Pemasaran non internal meliputi lokasi perusahaan, ketangguhan dalam bagian penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini pihak intern menjadi satu padu dalam organisasi dan memiliki tujuan yang harus dicapai. Akan saya jelaskan adalah sasaran dan produk pemasaran. Sasaran pemasaran ini sama halnya dengan target pemasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ukuran segmen. Ukuran segmen ini berbicara tentang bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai target. Jika suatu perusahaan tersebut besar, maka segmen untuk mencapainya harus besar pula. Dan sebaliknya, jika perusahaan tersebut kecil, maka segmen untuk mencapainya juga kecil. Karena perusahaan harus mencapai targetnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua pertumbuhan segmen. Pertumbuhan segmen ini bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. Suatu perusahaan yang kecil tidak terus-menerus akan kecil, tetapi dia akan berkembang menjadi besar jika saja suatu perusahaan tersebut mampu menjalankan usahanya dengan baik tanpa mengalami masalah-masalah yang mampu membuat perusahaannya menjadi bangkrut. Kemudian yang ketiga itu posisi persaingan. Perusahaan harus mampu juga menciptakan suatu segmen yang
mampu memberikan potensi keuntungan bagi suatu perusahaan. Maka oleh karena itu perusahaan harus menciptakan suatu produk atau barang yang jasa yang berpotensi memiliki saingan yang sedikit sehingga besar peluang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian yang ketiga, segmen biaya. Di sini segmen biaya berbicara tentang perusahaan harus mampu menjalankan suatu usaha dengan pengeluaran yang kecil dan pendapatan yang besar untuk mencapai target yang sudah direncanakan. Kemudian tujuan segmen, ketika suatu pasar sudah merencanakan mengenai tujuan, maka tujuan itu harus dicapai. Jangan sampai masih berjalan suatu proses mereka akan mengganti tujuan, maka target suatu perusahaan sulit untuk dicapai. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan target. Ketika semuanya sudah dirasa cukup, maka akan dijalankan sesuai rencana yang sudah direncanakan sehingga perusahaan diharapkan mampu mencapai target yang sudah menjadi tujuan utama sebelum melakukan suatu usaha. Yang dapat saya sampaikan mengenai pemasaran konvensional, semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video dari saya. Tetap semangat kuliah online-nya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.